Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Joe Project bersama Joe di sini. Malam ini pukul 10.44 ada orderan masuk di stasiun Padalarang. Seperti apa videonya? Jangan lupa subscribe dan pencet tanda loncengnya dan tonton video ini sampai selesai agar kalian tahu gimana ceritanya. Ini orangnya. Alhamdulillah sudah diantar. Tujuannya tadi taman musik ini nih, taman musik tuh ini, taman musik itu di depan, di samping SMA 3 Bandung. Tapi kan sepi di sini jam segini tuh, lihat, sepi. Yang naik 3 orang laki-laki semua. Udah gitu ternyata turunnya tadi di sini, depan sini. Gua kira turun semuanya di sini. Ternyata cuma turun 1 orang di sini. Waduh, makin deg-deg ser kan. Kok cuma 1 orang? Dia bilang 1 lagi Pak di Kosambi turunnya. 2 orang lagi di Kosambi. Waduh, makin aja kan makin curiga. Pak, udah aja ganti tujuan, kata gua. Ganti tujuan. Nah, akhirnya diganti tujuan sama si bapak itu. Nyangkanya nggak bisa langsung pakai mobil ini, mau order lagi rencananya. Gua bilang bisa Pak, tinggal ganti tujuan aja di aplikasinya. Terus gua bantuin ganti tujuan pakai handphone beliau. Udah ganti tujuan, kaget harganya jadi naik. Ya iya kan, titik awalnya taman musik, ganti ke Kosambi, otomatis harganya naik. Harganya naik semula dari 60 berapa tadi ya, 68.000, 69.000 jadi 97. Udah gitu 97 itu belum termasuk tol. Setelah setelah tutup. Gua harus balik lagi nih. Ternyata di sini masih tutup. Balik lagi. Tutup. Nah, setelah nyampe di Kosambi, orangnya bilang, Pak, duitnya kurang 1.000, nggak ada ongkosnya berapa? Pas nyampe di Kosambi, ongkosnya berapa Pak? 101.000, 100.000 Pak, karena 97.000 ditambah 4.000. Udah gitu jadi totalnya kan 100.000 Pak, kata dia. Uangnya nggak ada, yang 1.000-nya gimana, kata. Ya udah Pak, nggak apa-apa, ini aja nggak apa-apa. Akhirnya turun orangnya. Ya nggak apa-apa Pak, biarin aja, kata gua kayak gitu. 1.000 inilah. Nah, akhirnya orangnya turun, gua langsung langsung berangkat. Ya malam-malam gini mah memang banyak hal-hal yang tak disangka, tak diduga. Makanya gue kalau narik malam sambil bikin konten, soalnya bisa ada terjadi sesuatu, gue ada rekamannya gitu. Waduh, ini ditutup semua jalannya. Waduh, gua balik lagi nih.
Ini jalan yang jarang-jarang ditutup jadi ditutup begini. Pada ngikut semua tuh motor di belakang. Udah lama gue malam nggak kesini nih, malam-malam jarang kesini biasanya. Dulu zaman sebelum corona mah sering kesini, cuman setelah corona gini jarang kesini. Dapat orderan kesini kan jarang kalau malam-malam gini. Banyak jalan yang ditutup ternyata. Jadi Bandung malam-malam banyak jalan yang ditutup. Buat kalian yang ke Bandung, hati-hati. Waduh. Itu hampir tabrakan dia. Harus hati-hati memang nih. Ini nih DPRD Provinsi Jawa Barat nih kalau malam hari tuh. Kita ngelewatin gedung sate. Oke guys, segitu dulu untuk malam ini. Jangan lupa subscribe dan pencet tanda loncengnya. Kalau kalian punya ide-ide yang pingin disampaikan, silakan tulis di kolom komen ya. Kalau kalian pingin sesuatu yang pingin tahu nih di daerah Bandung, misalnya bang, pingin ke Bandung tapi daerahnya di mana gitu, nah kalian tinggal kabarin. Ini gazebo guys, gazebo malam hari belum dibuka, gazebo masih ditutup. Nah itu tuh taman yang baru yang buatan Ridwan Kamil. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Semoga sehat selalu, selamat dimanapun kalian berada. Dapat rezeki yang berlimpah, barokah, banyak, dan serta berfaedah. Teman-teman, aduh, kok pagi-pagi udah aduh ya. Pagi-pagi gua bangun tidur, lihat notifikasi di aplikasi, Anda terkena peringatan. Waduh, kena peringatan. Jadi ternyata, untung aja gua rekam kan. Tadi malam tuh gua rekam. Ternyata tadi malam, penumpang yang tadi malam bikin laporan bahwa gua ngantarinnya tidak sesuai jalurnya, seperti itulah kurang lebihnya. Tidak sesuai dengan jalur yang telah ya diinginkan, mungkin kayak gitu ya. Nanti gua tampilin nih. Seperti ini nih peringatannya. Padahal kan kalian udah lihat sendiri tadi malam kan kejadiannya seperti apa. Si penumpangnya ingin diantar ke titik A, taman musik. Ternyata yang dua lagi pingin diantar ke Kosambi. Gua bilang tujuan pertamanya kan taman musik, jangan tiba-tiba apa itu ya, ngomongnya nggak kayak gitu juga. Gua bilang gini, Pak, kalau mau ke Kosambi paling ganti tujuan. Ganti tujuan. Oh gitu kata dia teh. Tadinya mau turun dianya. Nggak bisa naik mobil ini lagi kata dia. Bisa Pak, tapi harus ganti tujuan. Oh ganti tujuan, gimana caranya? Bapak alamatnya di mana? Gua cariin ganti tujuan. Terus beliau yang mencetin tujuan akhirnya di Kosambi. Beliau yang nyari tempat akhirnya yang di Kosambi itu. Nah, udah dianterin ke Kosambi, udah dianterin kan penumpangnya, udah sampai tujuan. Terus udah gue pulang udah gitu. Terus nyampe rumah aja, nyampe rumah ternyata setelah gue tidur bangun pagi dapat notifikasi kayak gini nih tampilannya kayak gini. Kaget dong, perasaan gue
udah sesuai prosedur, tapi si penumpangnya malah bikin chat kayak begini, jadi kaget. Jadi kalau selama 90 hari gue masih melakukan hal yang sama, gue bakal disuspend 30 menit. 30 menit itu ngeganggu loh guys, ngeganggu teman-teman. Kalau misalkan yang biasa ngonline itu disuspend gitu, ngeganggu banget ke kitanya sebagai driver gitu. Jadi itu aduh, udah malam-malam tadi malam, coba jadi nyesel gua ngambilnya jadinya kan. Gua udah ragu, udah apa yang naiknya kan 3 orang laki-laki. Udah jam berapa tuh, udah malam banget kan. Tadi malam tuh yang seperti gua di video ini gua anterin. Nah, memang modus-modus kejahatan biasanya kayak gitu. Dia udah dianterin ke titik yang satu, tiba-tiba pingin berubah ke titik yang lain. Pinginnya tadi malam tuh offline, gue nggak mau, ganti tujuan aja pak, gitu-gituin aja sama gue gitu. Nah ternyata kayak gitu, dia bikin komen yang nggak bener, yang nggak jelas. Masa nggak komennya gue nggak lewat jalannya yang nggak sesuai, yang seperti di komentar itu tuh, yang seperti di notifikasi kayak gini nih, kan nggak bener. Aduh, ya sudahlah, ini pelajaran aja buat gua, buat teman-teman yang nonton, buat para driver online ya selalu waspada. Buat para penumpang online, sebenarnya kalau misalkan dari titik satu ke titik yang lain, semua aplikasi udah bisa sekarang. Misalkan udah nyampe ke ke tujuan A, pingin ganti ke tujuan B, itu bisa. Atau pakai titik berapa tempat mau ditujukan juga bisa sekarang. Jadi nggak perlu apa namanya itu beres dulu baru mulai offline kayak gitu, nggak perlu sebenarnya. Bisa aja langsung pas baru mulai ke titik A sama ke titik B, bisa itu dua tujuan. Atau misalkan udah terlanjur ke titik A, pingin ke titik B, tinggal ganti aja, ganti tujuan, bisa. Apalagi sekarang awalnya dari pembayarannya cash, mau pingin ke elektronik juga bisa. Kayak gitu, udah makin gampang sekarang cara menjalankan aplikasi kayak gitu guys. Ya begitu dulu aja deh video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan pencet tanda loncengnya, like, komen, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang dikomplainin sama customernya, pelanggan komplain karena driver memilih rute yang membuat penumpang tidak nyaman. Itu guys itu sobat-sobat Joe semuanya, itu alasannya sampai gue kena suspend, kena peringatan nih 90 hari. Kalau terjadi kayak gitu lagi, suspend deh. Terlaluan nih, masa gara-gara gitu. Tapi kayaknya nih orang nih sengaja, merenya sengaja nih kayaknya, soalnya kan titik tujuannya ke A, dia pingin langsung ke B, pingin offline. Sama gua nggak mau, ganti tujuan aja pak, digituin sama gua. Dan memang seharusnya memang seperti itu. Kalau misalkan udah di tempat tujuannya salah tujuannya salah, tidak ke sana, nah memang harus ganti tujuan. Gue rasa gue udah ngejalanin prosedur yang sesuai gitu. Karena banyak kejadian. Dulu ada kejadian di Padalarang, driver dari Subang tujuannya ke Masjid Tagok Padalarang. Sampai di masjid, jadi seakan-akan, Pak di sini bukan tempatnya, mungkin bukan di sini ya, kata si orang itu. Jadi sampai keliling-keliling ke tempat tujuan berikutnya. Ternyata dieksekusi sama penjahat. Dan akhirnya mayatnya ditemukan di daerah mana tuh, daerah Subang situ. Kayak gitu. Jadi kejadian-kejadian kayak gini nih sebenarnya mencurigakan. Ya tinggal kita ngantisipasi sama banyak berdoa. Nah, salah satu kenapa gua udah pak ganti tujuan aja, jadi sesuai aplikasi. Kalau di offline-in, misalkan terjadi sesuatu,
kita repot. Aplikasi nggak tahu di mana keberadaan kita kan gitu. Tapi kalau sesuai apa masih masuk dalam aplikasi kan, aplikasi juga mantau gitu. Kalau seandainya ganti tujuan, jadi penumpang nih masih masuk di aplikasi, penumpang aman karena terpantau juga sama aplikasi. Si driver juga terpantau dengan aplikasi. Kalau misalkan tiba-tiba ganti tujuan offline kayak gitu kan ya, otomatis kan aplikasi nggak bisa mantau, driver juga nggak ada yang pantau, aplikasi nggak bisa mantau. Jadi sebenarnya kalau kalian yang menggunakan jasa transportasi online, ternyata titik tujuannya pingin berubah, tinggal ganti tujuan aja. Sekarang aplikasi udah bagus, udah banyak perubahan dibandingkan dulu. Kalau dulu mah harus misalkan ke titik A nggak bisa, salah tujuan, ya mau nggak mau harus offline. Kalau sekarang mah udah bisa ganti tujuan langsung di aplikasi. Jadi penumpang aman, driver juga aman. Video ini dipersembahkan oleh Combring Hijrah, bukan combring biasa dari Kucrit Snack.